Jangan nonton video ini kalau kamu nggak mau jago pakai GF akuntansi. Hai, selamat datang di Study Time. Bersama Randi, belajar akuntansi lebih mengerti. Di video ini saya akan memberikan langkah-langkah praktik GF akuntansi. Apa itu GF akuntansi? GF akuntansi merupakan sistem manajemen dan akuntansi yang berguna untuk mengelola bisnis. Nah, dalam video ini nanti kita akan membahas secara spesifik mengenai beberapa hal, yaitu pertama dimulai dari bagaimana sih cara membuat data baru dan membuka data. Lalu kita langsung nanti akan masuk ke praktiknya, yaitu menginput data mulai dari data vendor, data pelanggan, data item, data kode-kode perkiraan akun. Lalu kita akan menginput data aset tetap, dan juga nanti kita akan menginput data pembelian dan penjualan. Bagaimana praktiknya? Langsung saja masuk ke video langkah-langkahnya. Nah, teman-teman, langkah pertama sebelum kita bisa mengoperasikan aplikasi GF akuntansi yaitu kita harus membuat data baru terlebih dahulu. Teman-teman, silakan klik ganda pada aplikasi GF akuntansi. Nah, setelahnya akan muncul jendela GF akuntansi seperti ini. Ada buka data jika teman-teman sudah punya data, lalu ada data sampel, ada buat data baru yang akan kita lakukan, dan keluar. Nah, silakan teman-teman klik buat data baru. Nah, di sini nanti kita akan mengisi banyak sekali data, mulai dari data lokasi hingga data penjualan. Nah, untuk itu, pada video ini berikut adalah data yang saya gunakan. Nah, baik teman-teman, untuk yang pertama yaitu lokasi. Di sini kita akan menentukan di mana sih lokasi kita menyimpan data. Silakan teman-teman buat terlebih dahulu lokasinya. Di sini saya menempatkan di Windows C. Nah, silakan make new folder. Beri nama untuk lokasinya. Di sini saya memberi nama GF akuntansi dalam kurung nama saya sendiri. Jika sudah, klik OK. Nah, baik, jika sudah, kita klik lanjut. Title ini adalah nanti nama yang akan muncul pada halaman utama GF akuntansi. Di sini saya memberi title yaitu dengan nama saya sendiri. Jika sudah, yang bawahnya bisa teman-teman kosongkan dan klik lanjut. Selanjutnya adalah profile. Nama, di sini adalah nama perusahaan. Nama perusahaan yang saya gunakan yaitu Maritim. Alamatnya yaitu Tanjung Pinang. Di sini saya singkat menjadi TNC. Dan teman-teman jangan lupa isi pada bagian di sebelah kanan juga headingnya Tanjung Pinang juga, tapi di sini saya singkat menjadi TPI. Dan untuk singkatan perusahaan dari Maritim yaitu saya gunakan MRT. Lanjut. Paket. Nah, di sini kita akan memilih jenis paket yang kita pilih dan modul yang akan kita aktifkan. Paket yang pilih, silakan teman-teman klik paket accounting platinum, dan modul dasar yang akan kita aktifkan yaitu silakan klik centang pada modul dasar, cash control, GL control, dan buat kode perkiraan. Lanjut. Jenis usaha, teman-teman bisa pilih distributor atau supplier. Di sini ada banyak pilihan. Dan metode perhitungan nilai persediaan yaitu kita gunakan average rata-rata yang disarankan. Lanjut. Mata uang. Nah, untuk mata uang transaksi yang kita aktifkan yaitu dua, yaitu Indonesia Rupiah dan Singapura Dolar. Tapi untuk mata uang dasar pelaporannya kita hanya menggunakan Indonesia Rupiah. Dan teman-teman jangan lupa pada nomor PO, quotation, SO, penjualan, retur, serta pembayaran secara tahunan. Lanjut. Selanjutnya pada data pembelian. Di sini kita akan mencentang purchase order, pembelian dan retur pembelian, serta membuat daftar tagihan utang. Lalu klik lanjut. Penjualan. Nah, untuk penjualan kita centang pada quotation, sales order, penjualan eceran, penjualan dan retur penjualan, membuat rekap pengeluaran barang penjualan, dan membuat daftar tagihan piutang. Lanjut.
Nah, selesai sudah kita mengisi data-data. Selanjutnya, pada tahap final, teman-teman bisa klik proses. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, tombol tutupnya bisa kita klik. Silakan teman klik. Nah, di sini kita diberikan yaitu username dan password awal untuk kita login. Di mana username-nya adalah admin dan passwordnya adalah 123. Silakan teman-teman diingat. Kita klik OK. Nah, selesai sudah teman-teman kita membuat data baru. Selanjutnya kita akan mencoba nih membuka data yang sudah kita buat. Nah, buka data. Silakan teman-teman pilih lokasi di mana kita tadi menyimpan data. Yaitu di JF Akuntansi Randi Halim Nugraha. Klik start, lalu tunggu saja. Nah, jika sudah, silakan teman-teman klik close. Oke. Nah, selesai sudah. Di sini kita masuk ke halaman login. Silakan klik ketik username dan password yang sudah diberikan tadi, yaitu untuk username-nya admin dan passwordnya 123. Untuk new password teman-teman centang saja jika tidak ingin mengubah passwordnya, lalu klik OK. Nah, untuk tanggalnya teman-teman sesuaikan dengan tanggal pengisian hari ini, klik OK. Dan selesai sudah kita masuk pada halaman JF Akuntansi. Jika teman-teman sudah selesai, silakan klik exit untuk keluar. Yes. Dan jangan lupa teman-teman silakan backup data terlebih dahulu agar data tersebut tidak hilang. Yes. Dan selesai sudah proses kita membuat data baru, membuka data dan menutup data. Pertama yang akan kita lakukan yaitu menginput data kode perkiraan. Untuk caranya, teman-teman bisa klik sistem setup pada menu utama. Lalu, teman-teman klik opsi kode perkiraan. Nantinya teman-teman akan diarahkan pada jendela utama kode perkiraan. Baik, di sini data-data yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Saya hanya akan mencontohkan beberapa saja, selanjutnya bisa teman-teman lanjutkan. Contoh, saya akan menggunakan data kas besar IDR. Caranya, silakan teman-teman klik ganda pada kas besar IDR. Lalu, nantinya kita akan mengisi saldo awal karena untuk nomor akun dan nama akun sudah benar. Kita langsung saja mengisi saldo awalnya, yaitu untuk saldo awal kas besar IDR sebesar 25 juta. Oke, jika sudah, silakan teman-teman klik simpan. Nah, untuk selanjutnya, ini kan kita menginput atau dengan kata lain kita mengoreksi data yang belum lengkap. Nah, namun bagaimana jika data yang ingin kita tambahkan ternyata belum ada akunnya di dalam kode perkiraan ini? Maka kita harus menambah akunnya terlebih dahulu. Silakan teman-teman klik tombol biru pada pojok kanan atas. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan akun kas besar BCA. Silakan teman-teman pertama mengisi dulu nomor akunnya, yaitu 11103. Untuk golongannya, teman-teman pilih kas atau bank. Lalu namanya silakan diketik kas besar BCA. Jika sudah, silakan teman-teman isi saldo awalnya yaitu sebesar 150 juta. Dan klik simpan. Nah, pastikan jika teman-teman ingin menambah data akun untuk klik pada detail. Oke, jika sudah, teman-teman bisa klik tutup dan selesai sudah cara menginput kode perkiraan akun. Terdapat dua langkah yang akan kita lakukan. Langkah pertama yaitu kita memasukkan nama akun pada kode perkiraan. Langkah kedua yaitu kita menginput data aset tetap pada general ledger atau buku besar. Baik, langsung saja kita mulai. Silakan teman-teman klik sistem setup pada menu utama, lalu masuk ke kode perkiraan.
Untuk data aset tetap yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan mencontohkan menginput data aset tetap bangunan. Karena akun bangunan belum terdapat pada Aktiva tetap, maka kita akan memasukkan headernya terlebih dahulu. Untuk membuat headernya, silakan teman-teman klik pada Aktiva tetap, lalu tambah data. Nah, di sini jangan lupa teman-teman ubah dari detail menjadi header. Baik, kita akan mengisi mulai dari nomor akun dan namanya saja. Nomor akunnya yaitu 12300. Lalu untuk namanya yaitu Aktiva tetap bangunan. Jika sudah, silakan teman-teman simpan. Tutup untuk melihat progresnya. Nah, header untuk bangunan kita sudah ada. Selanjutnya kita akan menambah detailnya. Baik, untuk cara menambah detailnya silakan teman-teman klik pada Aktiva tetap bangunan, lalu tambah data. Dan jangan lupa pastikan kita berada di halaman detail. Silakan teman-teman masukkan nomor akunnya. Jika nomor akun pada header Aktiva tetap adalah 12300, maka untuk detailnya adalah 12310. Untuk golongannya, teman-teman ubah menjadi golongan Aktiva tetap. Dan namanya kita ubah menjadi bangunan. Untuk saldo awalnya silakan teman-teman kosongkan saja, lalu klik simpan. Oke saja. Tutup. Nah, sekarang kita sudah ada header Aktiva tetap bangunan dan sudah ada untuk detailnya. Selanjutnya kita akan menginput data aset tetap pada general ledger atau buku besar. Silakan teman-teman jangan lupa untuk klik F12 dulu sebelum menutup. Baru kita tutup dengan mengklik silang. Untuk masuk ke halaman general ledger, silakan teman-teman klik dulu menu utama. Lalu klik general ledger pada menu utama. Pilih Aktiva tetap. Nah, jika sudah berada di halaman utama jendela Aktiva tetap, maka teman-teman silakan klik untuk tiap headernya. Ada bangunan, kendaraan, peralatan kantor. Di sini saya akan mencontohkan menginput data aset tetap bangunan, maka saya klik bangunan, lalu silakan teman-teman klik tambah data. Yaitu untuk Aktiva tetap bangunan yang pertama adalah Toko Batu 9. Namanya adalah Toko Batu 9, kodenya BT0901. Untuk tanggal belinya yaitu pada tanggal 2 Februari 2024. Jika sudah, silakan teman-teman masukkan harga yaitu 115 juta. Metode susutnya jangan lupa teman-teman pastikan yaitu garis lurus dan usia susut yaitu selama 10 tahun. Nah, jika sudah silakan teman-teman klik simpan. Lalu silakan teman-teman lanjutkan untuk mengisi Aktiva tetap bangunan yang kedua yaitu gudang batu 10. Jika sudah silakan tutup dan silakan teman-teman lanjutkan mengisi Aktiva tetap kendaraan, peralatan kantor, dan perabotan. Nah, jika sudah, seperti biasa jangan lupa teman-teman klik F12, lalu teman-teman bisa tutup jendela utama Aktiva tetap. Teman-teman, karena usaha yang kita miliki merupakan usaha distributor atau supplier, maka kita akan melakukan dua aktivitas yang paling utama, yaitu aktivitas pembelian dan aktivitas penjualan. Pada tahap pertama, aktivitas pembelian, kita perlu tahu bahwa aktivitas pembelian itu terdiri dari hal-hal seperti vendor, item, dan pembelian itu sendiri. Nah, pada tahap ini saya akan membahas bagaimana cara menginput data vendor. Baru nanti kita akan membahas menginput data satuan item yang kita beli dari vendor
dan kita akan menginput data pembelian barang-barang apa saja yang kita beli dari vendor. Untuk menginput data vendor, teman-teman bisa klik master file pada menu utama. Lalu, teman-teman bisa klik opsi vendor. Nah, nantinya teman-teman akan diarahkan ke jendela utama vendor seperti ini. Untuk menginput data vendor, silakan teman-teman klik tombol biru di pojok kanan atas. Tombol biru ini. Oke. Yang dimana nanti teman-teman diarahkan ke tampilan untuk menginput data vendor. Nah, data vendor yang akan saya gunakan pada video ini yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan mencontohkan menginput satu data vendor yaitu PT Sumber Berkah. Nah, nanti kita akan mengisi mulai dari nama, alamat, hingga jumlah hari kreditnya. Oke, baik. Pertama kita isi dulu nama, yaitu PT Sumber Berkah. Oke, enter. Selanjutnya alamat, yaitu Tanjung Pinang. Teman-teman bisa isi dengan nama lengkap Tanjung Pinang. Lalu jumlah kreditnya, yaitu selama 30 hari. Oke, kalau dirasa sudah benar, silakan teman-teman klik simpan. Nah, nantinya akan kelihatan nih di jendela utama vendor bahwa datanya sudah masuk. Dan teman-teman bisa melanjutkan untuk mengisi data-data vendor yang lainnya. Jika sudah, teman-teman silakan klik tutup. Dan teman-teman klik F12 pada keyboard laptop teman-teman agar datanya tersimpan. Jika sudah, silakan teman-teman klik tombol X silang di pojok kanan atas untuk keluar dari jendela utama vendor. Setelah menginput data vendor, selanjutnya kita akan menginput data item. Teman-teman bisa klik master file pada menu utama, lalu pilih opsi item. Teman-teman akan diarahkan pada jendela utama item. Nah, sebelum memasukkan nama-nama item, pertama kita harus menginput terlebih dahulu satuan dari item tersebut. Caranya, kita bisa klik tombol hijau pada pojok kiri atas. Lalu, klik tanda biru untuk menambah data. Nah, satuan-satuan yang saya gunakan dalam video ini yaitu sebagai berikut. Saya akan mencontohkan satuan pada data yang paling pertama. Untuk nama satuannya, teman-teman bisa mengisi yaitu UOM atau Unit of Material, yaitu PCS, PCK, BO. Lalu setelahnya teman-teman silakan mengisi rincian satuan. Rincian satuan kita isi sesuai dengan urutan dari nama tipe satuan, yaitu PCS. Untuk rincian satuannya itu adalah 1 buah. Lalu PCK terdiri atas 20. Dan BO pada nama tipe satuan, pada rinciannya kita tulis box, yaitu sebanyak 50. Setelahnya silakan teman-teman klik simpan. Nah, teman-teman bisa lakukan sampai dengan rincian satuan yang paling akhir. Untuk rincian satuan yang sudah ada pada tabel sebelumnya tidak perlu teman-teman input lagi. Contohnya seperti PCS RIM dengan rincian satuan sebanyak 500 buah. Teman-teman cukup menginput sebanyak 1 kali saja. Setelah rincian satuan telah teman-teman isi secara lengkap, langkah selanjutnya itu silakan teman-teman tutup jendela satuan, yaitu dengan klik tombol silang. Nah, selesai kita menginput data rincian satuan, selanjutnya kita akan menginput item. Teman-teman bisa klik pada tombol kanan atas.
akan muncul tampilan untuk mengisi data item seperti ini. Nah, data-data item yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Baik, mari kita mulai dengan mengisi nama terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengisi dengan nama amplop. Lalu, dilanjutkan dengan mengisi kode. Kode dari amplop yaitu AMLP. Setelahnya kita input, sesuaikan satuannya dengan data yang sudah kita miliki. Data untuk amplop ini yaitu PCS PCK BO. Nah, setelah semuanya selesai, silakan teman-teman tekan simpan. Dan data tersebut akan muncul pada jendela utama item. Teman-teman bisa lanjutkan mengisi item sampai dengan item yang terakhir. Setelah selesai, teman-teman bisa tutup. Jangan lupa untuk klik F12 dan teman-teman bisa tutup jendela item dengan mengklik tanda silang. Berikutnya, aktivitas terakhir dari siklus pembelian yaitu menginput data pembelian. Teman-teman bisa klik pembelian pada menu utama, lalu pilih opsi pembelian. Nah, untuk menginput data pembelian, teman-teman seperti biasa klik simbol biru pada pojok kanan atas. Dan nantinya teman-teman akan diarahkan ke tampilan untuk menginput data pembelian. Data vendor dalam pembelian yang saya gunakan pada video ini yaitu sebagai berikut. Karena pada contoh di video sebelumnya yaitu input data vendor, saya mencontohkan PT Sumber Berkah, maka di sini saya juga akan mencontohkan menginput data item yang kita beli dari PT Sumber Berkah. Teman-teman bisa mengetik nama vendor terlebih dahulu. PT. Nah, kalau sudah muncul, teman-teman bisa langsung mengarahkan kursor panah ke bawah. Lalu tekan enter pada PT yang kita pilih. Selanjutnya, untuk nomor kita isi dari yang paling pertama yaitu 001. Selanjutnya nanti akan diurutkan hingga 00 sekian. Di sini tanggal pembeliannya yaitu tanggal 1 Mei 2024. Lanjut, kita akan menginput data barang-barang yang kita beli pada PT Sumber Berkah. Yaitu silakan teman-teman klik simbol tambah. Pertama, kita isi kode terlebih dahulu. Kita lihat barang apa saja yang kita beli dari PT Sumber Berkah. Yang pertama ada kertas A4. Kertas A4, kodenya yaitu A4. Nah, teman-teman klik saja kertas A4. Lalu klik lagi pada kode bagian bawah untuk memastikan datanya terrefresh. Selanjutnya teman-teman masukkan jumlah yang kita beli, yaitu sebanyak 20. Dan jangan lupa masukkan satuannya, kita beli sebanyak 20 rim. Setelahnya teman-teman masukkan harga dari barang kertas A4 ini, yaitu seharga 50.000. Oke, setelah kita masukkan semua datanya, kita tekan masuk list. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lanjutkan untuk mengisi data kertas F4 dan kertas double folio. Jika teman-teman lupa kode pada masing-masing item, teman-teman bisa buka terlebih dahulu. Setelah semua datanya masuk, teman-teman bisa klik tutup. Dan teman-teman bisa klik simpan. Jika muncul seperti ini, pertanyaannya apakah Anda ingin mencetak bukti pembelian, maka teman-teman bisa klik yes. Saya akan coba tampilkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu, jika sudah, teman-teman bisa tutup tampilannya. Dan teman-teman juga jika sudah memasukkan
pembelian pada semua vendor, maka teman-teman bisa klik tutup, klik F12, lalu klik tombol silang pada pojok kanan atas untuk menutup jendela utama pembelian. Selesaikan semua aktivitas dalam siklus pembelian. Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas-aktivitas pada siklus penjualan. Pada siklus penjualan, beberapa hal yang terkait yaitu mulai dari pelanggan, penjualan, dan barang-barang yang dijual kepada pelanggan. Pada tahap ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara menginput data pelanggan. Teman-teman bisa klik master file pada menu utama, lalu pilih opsi pelanggan. Nantinya teman-teman akan diarahkan pada jendela utama pelanggan. Kita lanjutkan dengan mengisi data pelanggan, yaitu dengan mengklik tombol biru pada pojok kanan atas, yang nantinya akan diarahkan pada jendela menginput data pelanggan. Nah, data-data pelanggan yang saya gunakan yaitu sebagai berikut. Untuk mempermudah dan mempersimpel praktik, saya akan memilih satu data pelanggan saja, yaitu pelanggan CV Maju Unggul. Untuk pengisian datanya akan saya sandingkan dengan data penjualan yaitu sebagai berikut. Pada data pelanggan nantinya kita akan mengisi mulai dari tanggal, nama, status, dan alamat. Untuk tanggalnya, transaksi penjualan kepada CV Maju Unggul yaitu pada tanggal 18 Mei 2024. Nama, jangan lupa kita masukin nama CV Maju Unggul. Oke. Lalu untuk status perusahaan, CV masuk ke dalam status perusahaan corporate. Sedangkan kalau misalnya pelanggan merupakan perorangan, contoh Bapak Yohanes, Bapak Dirgantara, Ibu Rini, maka untuk statusnya masuk ke personal atau perorangan. Lanjut, kita akan mengisi data alamat yaitu Tanjung Pinang. Baik, setelah semuanya selesai, teman-teman bisa klik simpan dan teman-teman bisa selesaikan data semua pelanggan yang sudah tertera. Setelah selesai, jangan lupa teman-teman klik F12 lalu klik silang untuk menutup jendela utama pelanggan. Setelah melakukan input data pelanggan, selanjutnya kita akan menginput data-data penjualan yang dibeli oleh pelanggan. Teman-teman bisa klik penjualan pada menu utama, lalu pilih opsi penjualan. Silakan tekan tombol biru di pojok kanan atas. Baik, pertama dan yang paling utama kita isi dulu nama pelanggan. Tadi, pada bagian sebelumnya kita sudah mengisi pelanggan, yaitu CV Maju Unggul. Maka di penjualan juga kita akan menggunakan CV Maju Unggul. CV Maju Unggul. Setelahnya teman-teman jangan lupa mengisi nomor PO, yaitu untuk pelanggan pertama silakan dimulai dari 001. Lalu nanti bisa teman-teman lanjutkan dengan 002, 003 sampai 00N. Enter, masukkan tanggalnya. CV Maju Unggul tadi membeli pada tanggal 18 Mei 2024. Selanjutnya kita akan menginput data-data item apa saja sih yang dibeli oleh CV Maju Unggul. Silakan teman-teman klik tambah. Baik, kita akan mulai dari kode. Silakan untuk data yang dibeli oleh pelanggan CV Maju Unggul yaitu sebagai berikut. Baik, kita langsung mulai saja dari pulpen Sarasa. Untuk kode dari pulpen Sarasa yaitu SRSA. Klik SRSA, lalu klik juga pada kode di bawah untuk merefresh. Lalu masukkan jumlahnya yaitu sebanyak 22 dan satuannya box. Harganya yaitu 90.000. Setelah sudah, silakan klik masuk list. Maka akan tersimpan kode untuk SRSA. Selanjutnya kita akan menginput spidol snowman dengan kode SNWM. Klik SNWM, klik juga kode di bawahnya, lalu masukkan jumlahnya sebanyak 9 dengan satuannya yaitu box.
Harganya 60.000. Masuk ke list. Dan untuk barang yang terakhir yaitu pensil Faber-Castell 2B dengan kode FC2B. Klik FC2B, refresh data, jumlahnya sebanyak 10 box dengan harga sebesar 24.000. Kita masukkan ke dalam list. Jika semua data sudah dimasukkan, silakan teman-teman tutup dan cek kembali apakah data-data yang diinput sudah benar. Jika sudah benar, maka kita klik simpan. Untuk mencetak, silakan teman-teman cetak semua, yaitu baik faktur penjualan maupun surat jalan. Yes. Untuk invoice-nya tampilannya seperti ini. Jika sudah, silakan silang. Untuk surat jalannya seperti ini. Silakan teman-teman klik silang. Jika sudah, tutup. Dan data untuk penjualan kepada CV Maju Unggul sudah masuk. Jika sudah masuk, teman-teman silakan input untuk data-data penjualan kepada pelanggan yang lainnya. Selanjutnya kita akan klik tutup. Jangan lupa klik F12. Dan silakan tutup jendela utama penjualan dengan klik tanda silang.